Baik Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners, Dinas Pariwisata atau Dispar Kota Jayapura meminta pemilik pondok ataupun gazebo dan juga tempat duduk di pantai dan untuk menyediakan pengunjung untuk menerima pemerataan harga. Selain itu, penyediaan dilakukan agar pemilik pondok ataupun pengelola tempat wisata ini tidak mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak semestinya. Pemerintah setempat pun meminta agar pengelola wisata, masyarakat, pemilik tempat wisata lebih memanfaatkan jasa, misalnya menyediakan cenderamata ataupun kerajinan. Dan Tribuners untuk tahu lebih lengkapnya informasi tersebut, sudah ada rekan kami Aldi Wimantara dari Tribun Papua. Halo, selamat sore Aldi. Halo, selamat sore Mufti dan juga Tribuners di seluruh Indonesia dari Jayapura, Papua. Dilaporkan memang ini benar sekali Mufti dan juga Tribuners, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano, dirinya meminta kepada para pemilik ataupun pengelola tempat-tempat wisata, khususnya yang memiliki pondok ataupun gazebo di objek wisata pantai yang ada di Kota Jayapura untuk bisa ataupun dapat menyemeratakan harga, maksud saya harga pondok begitu, untuk agar nantinya memudahkan akses pengunjung agar nantinya wisatawan baik itu dari luar kota maupun dari dalam Kota Jayapura dapat tentunya mengetahui informasi ini dengan baik sehingga tidak terjadinya kebingungan saat berada di tempat wisata, khususnya objek wisata pantai yang ada di Kota Jayapura. Mufti. Baik Aldi, lalu dari informasi yang Anda dapatkan, kira-kira latar belakang dari pemerintah sendiri menyeragamkan harga pondok atau tempat wisata dari Kadis Dispar Kota Jayapura ini seperti apa, Aldi? Iya, baik Mufti dan juga Tribuners, memang berdasarkan informasi yang saya peroleh, berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, yakni Bapak Matias Benonimano, dirinya menyebutkan memang alasan utama di balik kebijakan keseragaman harga pondok pondok wisata yang ada di pantai ini memang dikarenakan dirinya melihat fenomena yang ada di Kota Jayapura sendiri, di mana para pengelola wisata ataupun kepala adat, dalam hal ini kita menyebutnya di Papua sebagai Ondo Afi, ini sebagian pihak ya menyamaratakan ataupun tidak menetapkan harga yang pasti begitu terkait dengan pondok-pondok wisata. Jadi memang di pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura sendiri masih banyak ditemui oleh pengunjung wisatawan terdapat harga yang berbeda-beda, dan ini perbedaannya terkadang jauh begitu, sehingga memang ini dibutuhkan sekali untuk satu kebijakan yang pakem begitu untuk diikuti oleh semua para pihak pengelola pondok wisata ataupun pengelola wisata yang ada di Kota Jayapura untuk dapat menyamaratakan harga pondok agar tentunya dapat diakses lebih mudah oleh para pengunjung wisata yang ada di Kota Jayapura. Mufti. Baik Aldi, dan mungkin bisa diinformasikan sebenarnya bagaimana begitu ya kondisi pengelolaan tempat wisata di Jayapura sendiri khususnya Aldi? Iya, baik Mufti dan juga Tribuners, dapat saya informasikan baik khususnya objek wisata pantai yang ada di Kota Jayapura. Kita ketahui bersama bahwa Kota Jayapura ini merupakan salah satu ibu kota Provinsi Papua dan memang posisinya berada di daerah pesisir. Sehingga memang banyak sekali pantai-pantai yang terdapat di Kota Jayapura dan tentunya ini berpotensi untuk dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Namun yang menjadi tantangan ataupun permasalahan saat ini dalam pengembangannya ialah agak sedikit terjadi perbedaan pendapat ataupun bentrok kecil begitu terkait dengan adanya kebijakan penyemarataan harga untuk menetapkan harga standar pastinya untuk tempat wisata khususnya pondok maupun gazebo ataupun tempat duduk yang ada di pantai, sehingga ini mengakibatkan beberapa pihak tentunya agak sedikit keberatan dengan kebijakan ini. Namun tentunya sosialisasi sebelumnya juga terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura terkait dengan penyemarataan harga ataupun memberikan standar pasti terkait dengan harga penetapan pondok wisata yang ada di objek wisata pantai di seluruh wilayah Kota Jayapura. Mufti. Baik, lalu untuk menyeragamkan harga pondok wisata ini, Aldi, kira-kira Ya. adakah langkah konkret dari pemerintah sendiri untuk mewujudkannya begitu, Aldi? Ya, memang berdasarkan hasil wawancara saya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, yakni Bapak Matias Benonimano, dirinya memang menyebutkan dalam kesempatan wawancara bersama saya, ia menyebutkan bahwa ini usaha yang sudah dilakukan, memang pihaknya terus mendorong ya proaktif untuk menerbitkan semacam perda ataupun peraturan-peraturan begitu setingkat kota yang mengatur memang terkait dengan perihal penetapan harga
pondok wisata yang ada di pantai-pantai di Kota Jayapura. Dan memang dirinya juga menyebutkan sebelumnya memang pihaknya sudah melakukan kesepakatan bersama dengan para Ondo Avi ataupun pengelola tempat wisata yang ada di Kota Jayapura, khususnya objek wisata pantai ini, untuk menyamaratakan harga, di mana Mufti dan juga Tribuners di dalam kesepakatan itu telah disepakati bersama antara pihak pemerintah dan juga para pengelola wisata, khususnya para masyarakat adat ini, di mana menentukan untuk pondok yang memiliki atap itu harganya Rp200.000, dan juga untuk pondok yang tidak memiliki atap seharga Rp100.000. Nah, ini sebelumnya memang keputusan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam seiring perjalanannya waktu, ya kita tahu bersama kemarin sempat Papua dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan juga Pekan Paralimpiade Nasional beberapa waktu lalu. Ini juga meningkatkan animo kunjungan wisatawan, khususnya di objek wisata pantai yang ada di Kota Jayapura, sehingga memang aturan ini agak sedikit diabaikan. Namun ini kembali setelah PON dan pasca PON dan juga Peparnas ini kembali untuk digetolkan lagi, digencarkan lagi untuk tetap diterapkan standar yang sudah disepakati bersama. Dan ini tentunya menjadi pengingat bagi semua pihak agar sama-sama di daerah wisata kita selalu untuk menciptakan sabta pesona, dan juga bagaimana para pengelola wisata ini diminta untuk memberikan rasa keamanan, kenyamanan begitu, untuk dapat memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung wisata untuk datang berwisata, khususnya di pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura. Mufti, demikian laporan singkat saya dari Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Mufti di studio. Pada para pengelola destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura, baik itu yang ada di pantai, yang ada di bukit, ataupun di mana saja yang mengelola, pemerintah mendukung semua aktivitas masyarakat selama itu masih sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Maka para pengelola yang ada harus melakukan usahanya sesuai dengan aturan, jangan menjual di atas badan jalan atau menggunakan lokasi-lokasi yang dilarang sebagai tempat usahanya. Karena pemerintah selalu mendukung ketika masyarakat meminta bantuan kepada pemerintah. Untuk itu, saya mohon kepada para pengelola, pemilik destinasi wisata yang ada, mari kita menjaga kestabilan kegiatan wisatawan yang ada di Kota Jayapura dengan menjaga kestabilan harga terutama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.